Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai asuhan keperawatan pada anak dengan kondisi autisme atau Autism Spectrum Disorder (ASD). Autism atau autis, ya bahasa Indonesianya kita sering mengenal dengan kata autis. Nah, di sini autis itu bukan gangguan jiwa. Ada yang menyebutkan autis itu adalah singkatan dari always, A-nya dari A always, U-nya unique, T-nya totally, I-nya interesting, S-nya sometimes, M-nya misterius. Ada yang menyebutkan istilah tersebut. Memang pada kondisi autis, kondisi ini yang merupakan kondisi neurologis berat, sehingga mengakibatkan anak cenderung terlihat misterius dan dia kadang-kadang suka menyendiri, asik dengan dunianya sendiri. Pada kondisi autis itu ada 3 tanda khas. Yang pertama itu ada dia mengalami gangguan interaksi sosial. Yang kedua, dia ada melakukan tindakan atau perilaku yang berulang-ulang, serta dia mengalami keterbatasan pada kemampuan berkomunikasi. Di Indonesia, kasus autism atau kasus autis tiap tahun kian meningkat. Dalam hal ini, seringkali kasus autis ditemukan pada anak laki-laki. Pada kasus tertentu, kondisi autis juga disertai dengan kondisi gangguan perkembangan yang lain, misalnya kondisi retardasi mental. Dalam hal ini, anak autis itu tidak semuanya atau tidak seluruhnya memiliki IQ yang kurang. Ada anak autis pun juga yang memiliki IQ melebihi IQ normal atau IQ rata-rata. Mereka juga memiliki kekhasan tertentu atau kesenangan tertentu pada bidang matematika, musik, serta komputer. Seringkali ketika mereka memiliki keinginan, mereka melakukan perilaku yang berulang karena mereka mengalami gangguan komunikasi, sehingga orang sekitarnya terkadang tidak mengerti apa keinginan mereka. Nah, kenapa autism atau autis itu bisa terjadi? Dalam hal ini bisa disebabkan karena pertama oleh faktor psikososial. Misalnya orang tua yang kurang melakukan stimulasi bahasa, kurang mengajak komunikasi dengan anak. Yang berikutnya orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter. Nah, yang kedua ada faktor pranatal. Faktor perinatal dan paskanatal hari ini terkait dengan kondisi ibu saat kehamilan. Misalnya ibu mengalami perdarahan setelah melahirkan, atau si bayi mengalami keracunan ketuban atau keracunan mekonium. Nah, yang berikutnya ada faktor imunologi. Pada waktu ibu hamil bisa jadi ibu mengalami infeksi sehingga berdampak pada perkembangan otak janin. Nah, yang berikutnya adanya faktor infeksi. Misalnya di sini infeksi encephalitis, TOTS. Nah, yang berikutnya ada faktor genetik. Mungkin di keluarga tersebut ada riwayat kesulitan belajar atau gangguan komunikasi. Nah, yang berikutnya ada faktor neuroanatomi. Dalam hal ini kaitannya dengan gangguan atau kelainan atau kerusakan pada sistem limbik, serta faktor neurokimiawi. Nah, yang berikutnya ada gejala-gejala autis. Yang pertama, pada anak autis itu dia susah sekali
melakukan kontak mata dengan orang lain pada saat berkomunikasi. Yang berikutnya, mereka tidak mau bersentuhan secara langsung karena mereka merasa ketakutan saat mereka menyentuh langsung orang lain. Nah, yang berikutnya, mereka juga mengalami gangguan komunikasi. Dalam hal ini mereka sulit menyebut kata, bahasa, serta mereka mengalami gangguan bicara. Yang berikutnya, dia susah berbagi minat dengan orang lain. Dia susah menggunakan gestur tubuhnya untuk mengekspresikan kondisi perasaannya. Yang berikutnya, dia suka mengulang-ulang kata. Nah, ya, dia juga pada anak autis seringkali juga ditemukan dia susah memahami emosi dirinya, bahkan emosi orang lain. Nah, autisme ini bukan penyakit sejak lahir, tapi umumnya tanda gejalanya itu akan muncul setelah anak berusia kurang lebih 1 hingga 1,5 tahun. Misalnya, normalnya pada anak yang berusia kurang dari 1 tahun, anak 1 tahun itu sudah ngoceh atau bahkan sudah menyebutkan kata. Tapi pada anak autis seringkali ditemukan dia belum bisa maaf, mengoceh atau menyebutkan kata pada umur 12 bulan. Yang berikutnya, dia belum bisa menunjukkan ekspresinya atau gesturnya saat dia mencapai umur, sehingga dia mencapai umur 1 tahun. Yang berikutnya, pada anak normal umumnya dia sudah menyebutkan kata mama, papa di umur 16 bulan. Namun pada anak autis dia kesulitan untuk mencapai kemampuan tersebut. Yang berikutnya, dia juga mengalami kesulitan bersosialisasi. Nah, kira-kira apakah pada anak autis ini ada peluang kesembuhan jika dia menjalani pengobatan yang rutin, baik itu secara medis, lalu ada terapi yang lain, maka tidak menutup kemungkinan dia bisa mengendalikan emosinya, dia bisa berbicara berkomunikasi dengan orang lain, dia juga bisa memiliki kemampuan bahasa yang baik. Terapi-terapi yang lain yang bisa selain terapi medis, terapi yang bisa diberikan untuk anak autis, kita bisa melakukan terapi dukungan keluarga. Yang kedua ada terapi perilaku. Yang ketiga ada terapi bicara, sehingga membantu dia untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Yang berikutnya ada terapi nutrisi. Dalam hal ini sebaiknya pada anak autis tidak diberikan makanan yang mengandung gluten atau tepung-tepungan. Yang berikutnya, kita bisa membantunya untuk menenangkan gelombang otaknya dengan memberikan stimulasi berupa musik. Nah, untuk anak autis, pengkajian yang bisa kita lakukan, kita kaji riwayat kesehatannya. Apakah ada penyakit yang menyertai pada saat ibu hamil, atau penyakit infeksi yang diderita anak. Yang berikutnya, kita kaji adanya keterlambatan bicara, speech atau speech delay. Berikutnya, kita kaji adanya keterbatasan fungsi neurologis. Kita kaji status fungsi anak, dan kita kaji adanya hipersensitivitas terhadap sentuhan, serta kita kaji hiposensitivitas terhadap nyeri. Nah, untuk menegakkan diagnosa autis, kita bisa menggunakan berbagai instrumen. Yang pertama, kita bisa menggunakan checklist for autism in toddlers. Ini untuk anak-anak. Kita juga bisa menggunakan SCQ, kita bisa menggunakan MChat, dan kita juga bisa menggunakan PTDST. Nah, diagnosa keperawatan yang bisa muncul
untuk kondisi anak autis, kita bisa menegakkan diagnosa yang pertama, hambatan interaksi sosial, keefektifan coping individu, terlambatan pertumbuhan dan gangguan proses pikir. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.